Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Arya Kamandanu yang telah berhasil dalam tapa beratanya, dia memperoleh jurus naga puspa yang sempurna. Kini, dia berhadapan kembali dengan Tong Bajil. Dan luar biasanya, ajian andalan Tong Bajil yakni Sogoro Geni, kini tidak mempan kepada Arya Kamandanu. Bagi yang belum nonton, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video ini. Dan ingin saya ingatkan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mengetahui video-video terbaru di channel ini. Bagi yang sudah, terima kasih. Anak itu benar-benar luar biasa. Aji Sogoro Geniku tidak mempan. Malah seluruh tenaga dalamku seolah berbalik, membeli tubuhku sendiri. Ambilkan obatku di kantong itu, Nyai. Akibat pertarungannya dengan Arya Kamandanu, Tong Bajil kini menderita luka dalam. Dia sangat mengakui kehebatan Arya Kamandanu, sampai-sampai jurus andalannya yakni Sogoro Geni kini tidak mempan lagi kepada Kamandanu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Empu Wahana, Dia Halayuda dan juga Resapati. Mereka membawa prajurit dari Majapahit menuju Gunung Lamongan untuk meringkus dan menangkap para perampok yang dipimpin oleh Tong Bajil. Terlihat mereka bersiap-siap untuk mendirikan tenda dan menginap di tempat itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Seluruh jurus naga puspa yang aku gunakan seperti lumpuh di hadapan pedang naga puspa. Apa Empu Lunggah akan memberikan jurus yang lebih hebat lagi, Kakang? Aku sungguh tidak tahu. Tapi setidak-tidaknya Empu Lunggah bisa memberikan saran. Karena beliau juga sangat memahami perihal senjata pusaka. Setelah pertarungannya melawan Empu Tong Bajil tempo hari, Arya Kamandanu merasa bingung kenapa pedang naga puspa tidak bisa dijinakkan oleh jurus naga puspa yang dia sempurnakan itu. Dan guna mencari tahu, kini Arya Kamandanu dan juga Sakawuni menuju desa Kepulungan, rumah Empu Lunggah. Setiap makan masakanmu, aku selalu ingat negeri leluhur. Sejak semula saya sudah menduga kalau Bapak Wong bukan asli penduduk sini. Karena mata Bapak lebih sipit dan kulit Bapak lebih langsat dari penduduk asli negeri ini. Sama seperti aku melihat kamu. Saya berasal dari Hunan. Saya dari Mongolia. Ayo Tanca. Kamu tidak ingin pulang ke negerimu, Maisin? Di sana saya tak punya siapa-siapa. Sedangkan di sini ada anak saya yang belum saya temukan, juga suami. Selain menumpang untuk sementara di rumah Bapak Wong, Maisin juga mempelajari tentang ilmu pengobatan kepada Bapak Wong. Dia dan juga Ratanca sama-sama belajar tentang tanaman obat dan juga cara-cara pengobatan khas negeri Cina. Sebenarnya itu yang saya takutkan. Adi Ranubaya tidak terlalu banyak tahu tentang jurus naga puspa, sehingga dia ciptakan pedang yang isinya malah tidak bisa dijinakkan oleh kekuatan jurus ciptaan guru. Maksud guru keampuhan jurus naga puspa itu lebih rendah tingkatannya dari isi pedang naga puspa? Masalahnya bukan tinggi atau rendahnya tingkatan, tapi keserasian. Mendengar ceritamu, sangat gamblang bahwa pedang naga puspa memiliki isi yang terlalu panas, sehingga tidak bisa dikendalikan oleh jurus naga puspa yang sebenarnya memiliki inti yang sama. Apa mungkin jurus naga puspa yang saya miliki masih belum sempurna, Guru? Tidak. Kamu sudah sangat sempurna menguasai jurus itu. Bahkan sampai pada bagian yang paling sulit dan memakan tenaga dalam yang sangat tinggi. Kalau begitu, akan sulit sekali untuk bisa merebut kembali pedang pusaka itu, Guru. Saya tidak tahu roh naga apa yang diisikan oleh Adi Ranubaya ke dalam pedang naga puspa. Tapi bagaimanapun, pasti ada kekuatan yang mampu untuk menjinakkannya. Cuma sekarang saya belum menemukan. Setelah bertemu Empu Lunggah, ternyata Arya Kamandanu belum bisa mendapatkan jawaban atas kebingungan yang dia alami ini. Kemudian scene pun berganti.
Terlihat Empu Wahana dan juga dia Halayuda. Mereka menemui perampok-perampok bayaran yang mereka bayar untuk menghadapi Tong Bajil dan juga para begundal-begundalnya. Mereka melakukan cara ini karena mereka tidak cukup percaya diri akan kesaktian diri sendiri. Bahkan mereka sedikit takut akan kesaktian Tong Bajil tempo hari yang mampu memporak-porandakan penjara Majapahit. Bagaimana soal pembayarannya? Semua sudah kusiapkan. Kalian sudah tahu kehebatan mereka? Dewi Sambi telah membunuh adik seperguruan saya. Dengan ajian tapak wisa. Bertahun-tahun saya belajar untuk melumpuhkan ajian itu. Dan sekarang saatnya saya membalas rasa malu perguruan saya. Siapa namamu? Ajak Petak. Gajah Oya. Serigala Putih. Nama yang menjanjikan. Apa kalian mampu menghadapi Tong Bajil? Yang saya takuti di dunia ini cuma Betara Kala, Tuan. Siapapun akan saya remas sampai lumat. Siapapun dia. Yang penting bayarannya. Kepala Tong Bajil, saya bayar kalian 100 keping emas. Dan kepala Dewi Sambi, separuhnya. Siapkan uang itu. Gajah Oya yang akan menenteng 2 kepala rampok itu sekaligus. Bagikan panjar buat mereka. Baik, Gusti. Kelakuan para petinggi Majapahit saat ini sangatlah benar-benar bukan kesatria. Mereka hanya memanfaatkan kekuasaan dan uang mereka untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Sang Prabu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Dewi Sambi dan juga Empu Tong Bajil. Mereka membicarakan sesuatu. Dewi Sambi memberitahukan kepada Empu Tong Bajil bahwa dirinya hamil dan sebentar lagi Tong Bajil akan memiliki seorang anak. Lalu di sisi lain terlihat Empu Wahana, dia Halayuda, Resapati dan juga para pendekar bayaran. Mereka sudah memasuki kawasan gembong perampok. Lalu ada seorang mata-mata yang disuruh oleh Tong Bajil berjaga di daerah perbatasan, melihat mereka dan melaporkannya ke Tong Bajil. Pasukan Majapahit datang! Pasukan Majapahit datang! Cepat sembunyikan pedati. Cepat! Sambut mereka dengan meriah. Kita permalukan mereka. Nyai, kau tidak usah ikut. Tidak memiliki rasa takut sedikit pun, Tong Bajil dan juga anak buahnya malah akan menyambut mereka dan menyerang balik para rombongan dari Majapahit itu. Kemudian kedua pasukan pun bertemu. Serang! Macan, Kolo! Para pendekar bayaran yang telah mereka bayar itu ternyata memang memiliki ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Terlihat mereka dengan mudahnya menghabisi para anak buah dari Tong Bajil. Melihat hal tersebut, Tong Bajil dan juga Dewi Sambi akhirnya turun ke medan laga. Dengan pedang naga puspa yang ada di tangan Tong Bajil, dengan singkat dia mampu melenyapkan dan melibas semua prajurit yang dibawa oleh Empu Wahana. Bahkan para pendekar bayaran pun tidak mampu menghadapi keganasan Empu Tong Bajil dan juga Dewi Sambi. Mundur! Dan benar saja, Tong Bajil dan juga para anak buahnya mampu mengalahkan kekuatan Majapahit yang dibawa oleh Empu Wahana. Bahkan mereka lari terbirit-birit. Kemudian scene pun berganti. Diperlihatkan pada scene ini Empu Lungga dia melakukan semedi guna mencari jawaban atas masalah yang menimpa Arya Kamandanu. Dalam semedinya itu Empu Lungga berhasil mendapatkan sebuah wisik. Dia mendengar terus-menerus suara Empu Gandring dalam semedinya itu. Kemudian Empu Lungga keluar dan menemui Arya Kamandanu. Gandring. Gandring, Gandring. Saya tidak tahu apakah wisik itu benar.
Tapi dalam samadhi saya tadi, saya mendengar suara yang sangat sering saya dengar. Suara guru. Beliau menyebut nama Gandring. Gandring. Bukankah itu nama guru dari Empu Sasi sendiri? Benar. Tapi nama itu juga sudah menjadi nama dari sebilah keris ciptaan beliau. Keris yang memikul kutuk penciptanya. Kamu pun tahu bagaimana keris itu terus-menerus meminta korban setelah Eyang Guru tewas oleh keris ciptaannya sendiri di tangan Ken Arok. Dan sesudah itu, kamu pun tahu, keris Empu Gandring menghabisi nyawa Tunggul Ametung, Kebo Ijo, dan sebagainya. Empu Ranubaya pernah menceritakan tentang keris sakti itu. Guru tahu di mana keris sakti itu sekarang? Tidak ada seorang pun yang tahu. Keris itu seperti bersembunyi di perut bumi, menunggu karma palanya. Mungkin Wisik itu memberikan isyarat supaya saya mencari keris sakti Empu Gandring itu. Karena mungkin hanya dengan keris sakti itulah yang mampu menjinakkan pedang sakti naga puspa. Saya kurang tahu. Mungkin begitu. Atau juga mungkin supaya kamu menemui sang empu. Tapi Empu Gandring kan sudah tewas, Guru. Tentu saja menemui jiwanya, menemui alusnya. Bagaimana caranya? Menemui orang alus hanya bisa di dalam tapa berata. Carilah petilasan Empu Gandring di desa Katang Lumbang. Bertapalah di sana. Mungkin kamu akan mendapat petunjuk yang lebih dalam. Setelah mendapat petunjuk dari Empu Lungga, Arya Kamandanu dan juga Sakawuni pada keesokan harinya langsung menuju mencari petilasan Empu Gandring. Kemudian scene pun berganti. Terlihat rombongan dari Empu Wahana dan juga dia Halayuda. Mereka kembali ke Kedaton Majapahit dengan perasaan malu karena kekalahan. Rupanya Dewata tidak menyukai kesombongan kalian. Padahal kalian sendiri yang bilang seberapa besar kekuatan mereka. Padahal kalian sendiri yang melaporkan kepada saya bahwa Tong Bajil memiliki pusaka yang direbut dari Kamandanu. Sebenarnya, saya pun sudah berusaha sekuat tenaga, Gusti. Bahkan saya menambah kekuatan pasukan dengan para pendekar sewaan yang sangat sakti mandraguna. Tapi semuanya hancur di tangan kedua pendekar itu dengan cara yang sangat kejam. Kami mohon maaf atas kegagalan ini, Gusti. Tapi, paling tidak kami sudah mengetahui kekuatan mereka. Ternyata, mereka memiliki pasukan yang cukup besar. Prabu Kertaraja Sajayawardana tentu sangat kecewa atas kegagalan ini. Bahkan Sang Gramawijaya juga menyebut-nyebut bahwa mereka terlalu sombong dan mengambing hitamkan Arya Kamandanu dengan menuduh dia telah meminjamkan pusakanya kepada Tong Bajil, pemimpin dari perampok itu. Kemudian scene pun berganti kembali. Terlihat Arya Kamandanu dan juga Sakawuni kini telah dekat kepada lokasi petilasan Empu Gandring. Ini tentu tidak terlalu sulit bagi Arya Kamandanu, di mana dia dahulu pernah mengantar ayahnya Hanggareksa untuk menyepi di petilasan Empu Gandring. Dan sebelum menuju ke petilasan Empu Gandring, Kamandanu dan juga Sakawuni memutuskan untuk bermalam dulu di salah satu rumah penduduk di desa yang mereka jumpai. Kamandanu, kemari nak. Ikuti lorong itu. Paman Ranubaya? Paman? Paman Ranubaya ternyata masih hidup. Kamandanu, aku sudah tahu maksud dan tujuanmu mencari Eyang Guru Empu Gandring. Sebenarnya kekalahanmu itu dari naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa. Oleh karena kepengecutanmu. Kamu dikuasai oleh rasa takut dirimu sendiri. Aku sering mengingatkan bahwa setiap rasa takut akan menambah keberingasan musuhmu. Dan setiap ketakutan itu akan menghilangkan semua tenaga yang kamu miliki. Maafkan saya, Guru. Naga itu benar-benar ganas dan sangat menakutkan. Sama sekali dia tidak mengenal pemiliknya. Pedang itu kuciptakan untuk Panglima Perang Mongol.
Oleh karena itulah, aku mengisinya dengan roh naga yang paling liar. Terus terang, aku sendiri agak sulit menguasainya. Guru, Kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu, rasa takutmu, dan kesungguhanmu. Setelah mendapatkan wisik dari Empu Ranubaya, keesokan harinya Arya Kamandanu semakin mantap untuk mencari petilasan Empu Gandring dan berniat benar-benar ingin menemukan keris Empu Gandring itu. Ini petilasannya, Kakang. Setelah sampai di petilasan Empu Gandring, Arya Kamandanu langsung memulai tapa beratanya untuk mencari petunjuk demi merebut kembali pedang naga puspa. Kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan rasa takutmu. Sudah sehari semalam Arya Kamandanu melakukan tapa berata. Sakawuni yang setia menemani di sampingnya tidak tahu apa-apa apa yang sebenarnya Arya Kamandanu rasakan. Dia hanya melihat Arya Kamandanu hanya memejamkan mata dan duduk tidak bergerak. Lihat Mbak Yu, ada wong bagus di tempat kita. Kasihan, dia rupanya kesepian. Waduh, kasihan Kakang Bo, dia kedinginan, lihat badannya menggigil. Kamu akan menghadapi cobaan untuk mengalahkan hawa nafsumu. Dalam tapa berata kali ini, Arya Kamandanu mengalami beberapa cobaan yang sangat berat. Ini sesuai dengan perkataan Empu Ranubaya dalam mimpi Kamandanu waktu itu. Kini, Arya Kamandanu telah 2 hari 2 malam bersemedi. Kamu akan menghadapi cobaan untuk kesungguhanmu. Bangunlah cucuku. Hentikan tapa beratamu. Kamu menginginkan keris terkutuk itu. Keris yang telah membunuh aku yang menciptakannya. Aku tidak rela keris itu terus-menerus menghirup darah. hanya keris itu yang mampu mengalahkan roh naga bumi yang ada di dalam pedang naga puspa yang empu. Ceroboh. Berani-beraninya dia memasukkan naga bumi ke dalam sebuah senjata. Isi bumi ini bisa habis oleh kerakusannya. Naga bumi selalu haus darah dan tidak pernah bisa diatur. Siapa yang menyuruh kamu kemari? Empu Lunggah dan juga Empu Ranubaya. Mereka semua murid Sasi. Kamu? Saya murid Empu Ranubaya yang empu. Kamu juga seorang empu keris? Bukan yang empu. Saya seorang pendekar biasa. Saya membutuhkan keris Empu Gandring untuk merebut kembali pedang naga puspa, ciptaan guru saya yang telah dicuri oleh seorang pendekar sakti. Setelah mendengar kesaksian Arya Kamandanu, Empu Gandring kemudian menunjukkan suatu tempat kepada Arya Kamandanu di mana keris Empu Gandring itu bersembunyi selama ini. Ada apa, Kakang? Lihat cahaya biru di semak-semak itu. Kamu lihat, Wuni? Tidak, Kakang. Mungkin Kakang terbawa mimpi. Saya tidak tidur, Wuni. Jadi pasti saya tidak sedang bermimpi. Lihat. Cahaya biru yang dimaksud oleh Arya Kamandanu
kini berpindah tepat di atas petilasan Empu Gandring. Kemudian ketika dilihat, terdapat satu buah tongkat kayu yang berada tepat di atas petilasan Empu Gandring itu. Kemudian saat Sakawuni mencoba mengangkat kayu itu, dengan sekuat tenaga pun Sakawuni tidak mampu mengangkatnya. Namun ketika Arya Kamandanu yang mencoba mengangkatnya, sebatang kayu itu dengan mudahnya terangkat tanpa beban seperti beban yang dirasakan Sakawuni tadi. Cuma sebatang kayu, Kakang. Iya. Keris Empu Gandring, Kakang. Iya. Menurut cerita, pesanan Ken Arok itu belum selesai. Dibuatkan gagang dan warangkanya. Sewaktu mau diambil, itu juga yang membuat Ken Arok menjadi marah. Dan menikam Empu Gandring dengan keris buatannya sendiri. Keris itu banyak memakan korban sebagai supata dari sang empu. Setelah itu, keris pusaka Empu Gandring menghilang. Padahal banyak raja yang menginginkannya. Iya, menurut Eyang Empu Gandring. Apa Kakang sudah bertemu? Iya, dia banyak memberi nasihat tentang Naga Puspa. Akhirnya, Arya Kamandanu berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang akan dia gunakan untuk menjinakkan naga bumi yang ada dalam pedang Naga Puspa. Kemudian scene pun berganti. Arya Kamandanu dan Sakawuni kini dalam perjalanan untuk menuntaskan urusannya dengan Tong Bajil. Kemudian ketika mereka melewati salah satu desa, hal mencurigakan terjadi. Tutup pintunya. Maaf Kisanak, kami kemalaman. Kami butuh tempat penginapan. Jangan takut Kisanak, kami pengembara yang kemalaman. Kami bukan orang jahat. Iya, tapi... Kenapa hampir semua rumah di desa ini tidak menyalakan sentir, Pak? Kami takut. Kenapa? Rampok-rampok itu pasti datang dan mengobrak-abrik desa ini. Kalau melihat ada rumah yang berani nyalakan sentir. Kali ini tidak usah takut. Kami berdua yang bertanggung jawab kalau rampok itu datang kemari. Kami berdua utusan Prabu Majapahit untuk menumpas perampok yang mengganggu ketentraman rakyat. Weleh, saya kira sampean itu rampok. Saya tidak menyangka bahwa Gusti Prabu punya perhatian sampai ke dusun kecil seperti Gedang Selirang ini. Nyalakan sendirnya, Ki. Iya. Kemudian tidak jauh dari rumah itu, benar saja ada beberapa perampok yang sedang berpatroli. Mereka mengawasi daerah jerahannya. Terlihat para perampok itu adalah bawahan dari Empu Tong Bajil. Itu pasti mereka. Jangan takut. Bukakan pintu kalau mereka kemari. Ada yang tidak patuh. Lihat, kurang ajar. Buka! Cepat buka! Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.